pada hari ini Gavin kedatangan tamu sangat-sangat spesial dari pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini Gavin mengundang alumni terbaik Bimbel Arka, itu beliau udah berpangkat seorang Ibda. Nah, untuk Sobat Arka yang telah mengikuti perkembangan sosial media Bimbel Arka, itu pasti bakalan tahu. Kita mengundang alumni terbaik Bimbel Arka, itu programnya SIPSS. Nah, Sobat Arka pasti penasaran bukan? Gavin pun itu berterima kasih kepada alumni terbaik kita, walaupun kegiatannya padat di Padang ya Bang ya. Sempat meluangkan waktu di Bimbel Arkanya. Nah, terima kasih Bang Ronald telah menghadiri acara podcastnya Gavin. Nah, Sobat Arka, tanpa berlama-lama, penasaran bukan alumni yang Gavin undang hari ini? Kita berkenalan dulu. Halo Bang Ronald. Ya. Boleh dijelaskan sedikit Bang bagaimana perjalanannya atau nama lengkapnya, boleh dari dulu? Ya, mungkin kita perkenalan diri dulu ya. Iya, baik. Kan, nama saya itu Ronald Prajaya, gelar Eskom. Jadi saya sarjana komputer. Saya dari Kota Solo. Saya putra daerah Kota Solo. Jadi kalau untuk perjalanan kepolisian itu sudah banyak sekali ya. Nggak kepolisian aja. Polisian, CPNS, macam-macam lah gitu. Saya sebenarnya jujur aja ya, saya nggak ada niat jadi polisi dulu. Benar-benar. Nah, dulu itu karena mungkin kayak saya tinggal di Kota Solo, gitu. Mungkin ragam pekerjaan yang dengan gaji pokok yang menurut saat itu cukup, begitu kan? Mungkin nggak begitu banyak. Pasti banyak pekerjaan itu di Kota Padang atau kota-kota Bukit Tinggi atau kota luar, begitu kan. Yang penting dulu tuh setelah tamat SMA itu yang penting kerja aja deh gitu, yang penting punya gaji gitu. Jadi saya dulu tamat SMK itu mungkin kelas 2 SMK lah ceritanya ini. Saya sempat magang di toko komputer namanya Tribuana Komputer di Solo. Yang punya itu Bapak Yas namanya. Beliau itu sempat menawarkan, "Dek, kamu nanti setelah magang kalau nggak lanjut kuliah, kerja tempat saya." Janji itu saya pegang terus. Saya kuliah sampai semester 7, ini kita kilat, tapi nanti kita flashback lagi. Semester 7 udah mulai landai kuliah, saya kembali ke tempat beliau itu. "Pak, saya ingin kerja di sini, tapi saya masih kuliah. Boleh nggak sambilan?" Nah, itu baik hatinya orang, kita membangun hubungan yang baik. Dia terima saya kerja di sana sebagai teknisi komputer. Nah, alasannya memilih kerja di sana itu apa itu Bang menurutnya? Menurut Abang? Ya karena itu cuman pekerjaan yang bisa saya kerjakan waktu itu. Karena memang diterima di sana doang gitu. Jadi dari tamat SMA itu saya sudah coba nge-apply kayak STTD, sekolah kedinasan, CPNS juga saya tes. Saya coba 2013 awal itu. Saya coba semua itu. Yang menurut orang yang kayak mungkin orang banyak yang nggak tahu tuh PT Pelni. Terus di Unsri itu ada namanya yang untuk PDAM begitu kan, pegawai PDAM. Ada juga saya coba nge-apply begitu. Banyak sih, banyak. Kalau di email saya itu banyak sekali. Bisa kita scroll. Saya pernah nge-record itu, saya screenshot, saya masukin di TikTok. Itu bukti kalau benar-benar saya itu pernah daftar ini, saya pernah ikut seleksi ini dan gagal. Itu 2013. Tapi niatan untuk menjadi polisi terbentuk setelah berkali-kali mencoba dan hampir berhasil. Nah, di sana tuh ada muncul keinginan seperti, oh kayaknya gue bisa nih gitu. Dan itu tidak teruntuk untuk polisi aja. Waktu CPNS juga nilai hampir nih lulus passing grade. Tentunya tahun besok lulus passing grade tapi tidak masuk kuota. Benar, nah begitu. Memang ada prosesnya. Nah, Sobat Arka, biasanya Gavin melihat sosoknya Ibda Ronald tuh di sosial media aja. Nah, sekarang itu ada fotonya nih, udah kita cetak ya Ibda Ronald itu sebagai motivasi untuk adik-adik. Nanti dikasih yang lebih ganteng. Iya, baik, siap. Gavin tunggu. Nah, sekarang itu memang suatu kehormatan juga bagi Gavin bisa ketemu langsung dengan Ibda Ronald. Jadi TikTok itu Gavin scroll itu banyak netizen, ada komentar netizen itu. Boleh diceritakan itu Ibda Ronald mengenai perjuangan bisa seperti saat sekarang ini? Kalau untuk perjuangan, jadi dulu itu memang benar-benar kalau semisalnya saya berpikirnya, saya bukan anak Gen Z ya, masih 95 lah gitu kan, nggak terlalu tua juga, masih masuk muda juga gitu. Saya 95, saya mikirnya waktu itu ketika sudah kuliah, apakah saya akan mendapatkan pekerjaan yang layak gitu kan. Karena teman saya ada yang sudah lulus
PNS di usia semuda itu, lulus penjaga lapas. Tapi dulu itu saya sangat kurus sekali. Iya benar, Gavin lihat di TikTok. Ya, sangat kurus sekali. Nanti boleh tuh adminnya spill foto saya jelek banget itu dulu. Kurus banget nanti. Nah, dulu itu secara fisik pun saya sebenarnya untuk masuk angkatan tuh dulu tidak diterima. Karena memang setiap tes gagal di kesehatan 1. Coba memperbaiki diri 2014 udah agak gemukan, tes sampai psikologi sampai akademik gak lulus. Gitu aja putarnya gitu. Berputar di tempat yang sama karena memang waktu itu saya belum terlalu intens buat merawat diri, menjaga diri, masih asik dengan dunia perkuliahan. Dunia perkuliahan itu sangat-sangat menggoda. Pertemanan di perkuliahan, tingkat sosial, apalagi saya yang orang Solo masuk ke Kota Padang yang istilahnya sosialnya lebih naik lah gitu. Ada mall, ada apa segala macam gitu kan, ada tempat hiburan yang enak-enak, di sini ada taplau begitu kan. Nah, lebih terjerumus ke dunia-dunia seperti itu gitu. Kayak senang tinggal di Padang lama-lama. Makanya tidak berprogres di sana. Tapi akhirnya ketika saya sadar kok orang tua makin lama makin tua begitu kan. Terus gue belum jadi apa-apa. Nah, di sana tuh mulai pikir-mikir gitu kan. Abang udah kerja, pasti habis kuliah saya pasti kerja juga. Tapi mau kerja apa? Di sana langsung tuh coba daftar pramugara, coba daftar ke bank, sampai saya bikin perkenalan di bank juga, video perkenalan. Telkom itu beberapa kali pernah juga. Tapi setiap momen-momen seperti itu saya selalu, ya namanya juga laki-laki. Kalau laki-laki bercerita dibilang lemah. Tapi ya itu, laki-laki itu juga punya perasaan ya gitu kan. Benar. Tapi saya curahkan itu di sosial media Facebook saya. Saya curahkan postingan tentang apa kegagalan gitu, rekap-rekapnya saya ada. Makanya setiap jejak digital yang perjuangan saya itu masih saya kumpulin, bisa saya bikin konten seperti itu kemarin. Akhirnya 2015 itu saya 2015 masuk semester yang sangat-sangat kali. Kacau dalam konsep apa itu, Bang? Nilainya sangat jatuh sekali. Antara 3 kali itu. Ya saya yang berguguran. Dia di STMIK Indonesia Padang, yang namanya sekarang Universitas Metamedia. Itu kampus komputer yang bagus itu. Menurut saya pribadi ya, selagi biaya kuliahnya murah gitu kan. Tapi ketika itu memang ada beberapa perjuangan seperti ngadep dosen, perbaiki nilai, ngambil semester pendek untuk perbaiki nilai gitu. Karena dulu seleksi polisi ini dulu kan panjang-panjang harinya ya, sampai libur sekolah, pokoknya sampai makan waktu lah, sampai kuliah keganggu gitu. Atau saking fokusnya saya sampai saya nggak pergi kuliah begitu. Tapi gagal, akhirnya 2015 itu memperbaiki diri. Di sana itu 2015-2016, karena mata kuliah banyak yang udah mulai habis, saya pergi kerja sambil kuliah di Solo. Kerja apa pada waktu itu, Bang? Di tempat Bapak Yas tadi di tempat magang yang tadi. Iya, saya diterima bekerja di sana. Untuk gaji ya walau-alam lah secukupnya, istilahnya ya 300 sampai 700 lah gitu kan. Itu tergantung persenan. Kalau banyak lagi yang dikerjakan, yang diperbaiki, maka semakin banyak gaji kita. Berarti itu bukannya emang sedikit gaji di sana, bukan. Berarti emang yang memperbaiki komputer sini sedikit. Tapi ya alhamdulillah cukup aja. Cukup untuk buat saya beli bensin atau kadang-kadang buat jajan sendiri lah gitu. Kadang-kadang buat bantu-bantu di rumah gitu kan. Nah, akhirnya kuliah tetap lanjut, fokus 2017. Ternyata ada mata kuliah yang satu ketinggalan. Karena saya mungkin itu berakibat yang tadi itu, yang tes Bintara tadi, lupa ngambil mata kuliah itu. Akhirnya berlanjut sampai 2018. Saya BP 2013. Saya tamat 2018. Saya kuliah 4,5 tahun. 4,5 tahun. Iya, 4,5 tahun. Saya itu masuk kuliah itu September apa Desember.
ya September kayaknya saya masuk kuliah dulu, 2013. Orang udah UTS lah itu ya, kampus-kampus negeri. Nah, di sana itu ya udah tinggal 1 mata kuliah lagi saya selesaikan di sana 2018. Akhirnya saya wisuda, sudah sarjana nih ceritanya. Udah sarjana, saya nggak merasa cukup dengan gaji seperti ini gitu. Nah, memutuskan dengan ingin survive lagi kan, cari pekerjaan yang lebih layak. Saya resign dari tempat bapak ini. Saya berterima kasih udah mau membina saya di sini. Saya coba tes. Waktu itu ngajuin sana sini itu ya kayak gitu yang saya ceritakan tadi, nggak apply kemana-mana, nggak diterima, nggak ada panggilan. Sekalinya ada panggilan di Yamaha yang di Lolong Melanti, itu katanya buat desain. Saya nyampe sana ternyata ada orang yang lebih berpengalaman daripada saya gitu. Dia pernah di bidang itu gitu. Saya anak baru, fresh graduate gitu kan, kayak ya nggak guna lah gitu ilmu saya itu gitu. Udah kalah jauh sama pengalaman. Nggak lulus juga. Akhirnya di sana itu mulai kayak pasrah lah mau kerja apa aja gitu kan, yang penting halal gitu kan. Nggak tahu itu bener-bener harinya banget saya pergi dengan orang tua saya sama papa saya pergi ke kantor pos, itu mau ngantarkan surat lamaran bekerja nih gitu kan, entah kemana gitu saya lupa juga. Tiba-tiba ada telepon dari temannya orang tua. Kebetulan beliau ini pendiri dan pengelola yayasan pesantren tersebut ya. Jadi saya disuruh, kenapa anak kita dikerja tempat orang lain, kerja ke tempat kita aja. Ya udah, saya kerja di Pondok Pesantren Al-Mumtaz. Untuk posisinya sebagai apa, Bang? Sebagai pertama itu operator. Operator. Sebenarnya pekerjaan di sana itu yang penting kita itu mau ngerjain apa aja, yang penting bermanfaat untuk pondok pesantren silahkan gitu. Mau jagain anak-anak sampai jam 11 juga nggak masalah, mau mantau anak-anak juga nggak masalah gitu, atau mau sharing-sharing sama anak-anak nggak masalah. Saya sempat bangun ekskul basket di sana bersama teman saya tuh namanya Arya Kencana. Arya Kencana ini orangnya ediktik basket gitu, termasuk salah satu sahabat terbaik saya di kota Solo. Mudah-mudahan dia diberikan rezeki yang lebih lah dengan kepandaiannya dia ya. Tapi sekarang dia tuh udah bagus banget si Arya. Jadi saya di sana ngelola operator Dapodik, data pokok pendidik di sana. Saya sebagai operator jadi staf tata usaha dengan gaji yang cukup banget waktu itu di sana. Sampai-sampai memang di sana itu sekolah pesantren itu, yayasan pesantren itu sangat mendukung sekali untuk saya melanjutkan pendidikan. Saya sampai dulu itu dibelikan motor Scoopy yang selama saya bekerja di sana untuk angsurannya dibayar sama pondok dan dibantu juga sama abang saya yang kerja di warehouse tadi. Nah, itu baiknya pondok di sana. Saya kerja, pokoknya mengabdi lah untuk pesantren gitu waktu itu. Tapi setelah waktu berganti, saya ingin S2 waktu itu kan. Akhirnya di tahun kedua saya bekerja di sana, saya ikut CPNS gak lulus, saya ikut PPK TNI gak lulus. Itu serempak itu yang agak lucu sih kejadiannya. PAPK TNI ini selesai tesnya, malamnya saya harus berangkat ke Pekanbaru untuk tes BPKRI. Di Pekanbaru seleksinya saya ambil, saya nggak ngerti ngambil tempat tesnya gimana dulu kan. Akhirnya dapatnya di Pekanbaru waktu itu tesnya. Akhirnya berangkat lah malam itu pakai bis. Nyampe sana capek-capek, ternyata terlalu capek. Akhirnya nggak fokus untuk tes kan, nggak lulus passing grade. Tesnya waktu itu manual atau udah pakai komputer? Udah pakai CAT. Udah pakai CAT. Iya, udah pakai CAT. Jadi udah bagus sekali waktu itu. Cuman ya memang kemampuannya belum lah ya. Dan fisik juga lemah, waktu itu belum terlalu fokus begitu kan. Jadi ya belum rezekinya lah gitu. Akhirnya balik lagi ke pesantren. Di pesantren gaji saya semakin naik karena saya merangkap ini, merangkap itu gitu kan. Bantu-bantu lebih banyak di pesantren itu. Saya sampai bikin konten YouTube juga untuk pesantren itu. Jadi pesantren itu waktu itu belum, kan kebanyakan memang pesantren tidak terjamah media sosial. Saya mencoba sebagai anak muda zaman sekarang begitu kan. Saya majukanlah ini ke TikTok, ke Instagram begitu kan, ke YouTube. Saya bikin hal-hal konten-konten seperti itu. Mungkin bisa dilihat di Pesantren Al-Mumtaz itu ada. Nah, akhirnya ya dari sana itu makin lama kayaknya saya nggak bisa bertahan di sini. Saya harus survive lagi. Saya pengen S2. Saya ajukan S2 dari pondok, dibiayai.
diizinkan di pondok, dibantu setengahnya lagi saya bayar. Pondok itu sangat berarti di hidup saya, pondok pesantren itu, karena di sana itu banyak berubah kehidupan lah gitu. Kehidupan saya banyak berubah di sana. Orang tua juga support, juga senang saya kerja di pesantren gitu kan. Dan banyak cerita yang mengharukan lah dengan pertemuan dan perpisahan dengan anak-anak begitu kan. Benar-benar. Karena Kita udah terlalu akrab ya Bang ya. Kita disayangi anak-anak gitu kan. Kita disenangi anak-anak atau kita dibenci anak-anak, itu ada banyak saya belajar pengalaman hidup di sana. Akhirnya entah apa yang saya pikirin waktu itu ya, saya memutuskan buat resign dari pondok pesantren dengan niat waktu itu ingin mencari pekerjaan lebih baik. Akhirnya saya coba mendaftar PHL, pekerja harian lepas, di lingkungan provinsi di lingkungan Kabupaten Solok, di Kabupaten Solok di Arusuka. Saya ngajuin surat lamaran di sana, terserah mau ditempatkan di mana aja, tapi basic saya ini gitu. Saya ceritakan di surat lamaran saya sudah pernah gagal tes kepolisian beberapa kali juga. Akhirnya dipanggil waktu itu. Jadi kamu ada basic tes polisi udah beberapa kali. Kebetulan Bapak Yulfadin ini kan teman bapak saya dulu, sudah menjadi orang sukses bupati. Nah, dia butuh ajudan dari sipil waktu itu. Akhirnya memang karena akrab juga kan begitu kan. Ya udah, karena dia mau pemilu, udah jabatan mau berakhir, saya disuruh bantu-bantu beliau di sana. Bantu-bantu jadi ajudannya beliau gitu, ajudan sipilnya beliau. Saya kerja di sana, digaji dengan layak lah sama beliau karena beliau memang orang baik juga gitu kan. Dibantu di sana, saya lanjut S2, tetap lanjut S2 yang saya lanjutin dari pondok tadi. Nah, di pondok itu udah lepas nih, ada ya kayak seperti sedih-sedihnya gitu kan. Biasanya kita bersama anak-anak, sekarang udah gak lagi. Sekarang kerjanya itu terjun ke lapangan, tiba-tiba COVID masuk. Nah, di sana itu kita panik sekali itu, sampai nyari orang ke pelosok-pelosok pakai mobil begitu. Orang yang terdeteksi COVID-19 gitu kan waktu itu. Nah, di sana lah pertama kali saya coba tes SIPSS. Tapi untuk Tamtama pernah itu 2018, cuman nggak saya ceritain itu karena itu terlalu menyakitkan ya. Baru tes kesehatan aja udah gagal gitu. Baru tes awal ya Bang. Udah gagal. Berarti belum banyak yang mau diceritakan. Nah, dari perjalanannya Bang Ronald tadi, Gavin menangkap Abang lebih basicnya ke sipil nih. Ke sipil gimana nih? Ke kebagian sipilnya, bukan pekerja sebagai sekarang nih. Apa sih motivasinya untuk bisa menjadi Polri sekarang nih Bang? Nah, ya itu tadi. Awalnya kan karena coba-coba. Nah, ini awalnya coba-coba nih. Awal ketagihan, bukan gitu. Awalnya coba-coba. Tapi ternyata kayak, oh saya sepertinya bisa gitu. Akhirnya buka yang dari sarjana, saya lihat jurusan saya kebetulan ada. Dengan niat nih, umur 25 waktu itu. 24 jalan 25. Saya cobalah di 2020. Seleksi sampai tingkat terakhir tuh yang Fitcon kedua di tingkat Panpus, di tingkat Panda di Polda Sumbar, itu saya ranking 11 deh kalau nggak salah. Dari berapa peserta? Dari 11 orang saya ranking 11. Benar. Dan beda-beda jurusan. Gitu kan. Nyampe di sana Fitcon, di perankingan tingkat pusat itu saya tidak memenuhi persyaratan itu yang kuota, tapi nilai saya cukup. Akhirnya berangkatlah mereka-mereka ini ke Semarang. Sekarang juga udah jadi senior saya satu klik. Orang Padang juga banyak. Nah, gimana itu Bang melihat, kan ini 11, peringkat 11. Teman-temannya itu bisa langsung pendidikan, sedangkan Abang itu gimana perasaannya pada enggak, mereka belum bisa pendidikan itu. 11 itu kan nanti dites lagi di Semarang. Oh, benar. Ada tes seleksi tingkat pusat. Nanti yang lulus, kalau nggak salah dari Polda Sumber tuh ada 4-5 orang nih kayaknya. 4 orang. Kalau perasaan sih, waduh jangan ditanya gitu. Umur udah mau terakhir. Iya benar. Pekerjaan belum waktu ada itu ya Bang ya? belum.
PHL lah, maksudnya yang seberapa lah gitu kan. Istilahnya bukan kita ngeremehin uangnya seberapa, maksudnya belum bisa menjamin kehidupan sendiri gitu kan. Tapi waktu itu saya berusaha nggak nangis gitu, nggak mencurahkan air mata gitu kan, kuat-kuat saja. Akhirnya orang tua jemput tuh di depan Polda. Di sana minta maaf sama orang tua. Jadi dulu pun orang tua sebenarnya itu ngelarang saya masuk polisi. Dalam konsep apa itu Bang? Dalam Farhan? konteks mungkin nggak tahu lah ya saya pemikiran orang tua dulu. Mungkin entah dia memang takut anaknya ikut berperang atau bagaimana, atau ketakutan-ketakutan yang lainnya. Saya nggak pernah menanyakan hal tersebut gitu. Tapi lama-kelamaan karena lihat potensial saya mampu sepertinya untuk lulus SIPSS ini, saya diperbolehkan akhirnya untuk di tahap-tahap terakhir ini. Lihat saya mau ranking 11 nih, mau masuk pusat nih, hampir masuk pusat nih. Tahun depan orang tua all out bantu semua. Tahun 2021 itu sambil tes PAPK TNI juga itu, gagal juga itu. 2021 akhirnya saya mempersiapkan diri sematang-matangnya. Berkas saya siapkan, saya tahu nilai psikologi saya jelek. Nah, di sana saya coba cari info. Saya dapat info itu dari teman-teman gitu kan, tanya bimbel mana yang bagus nih. Akhirnya saya dapat ada 2 nama waktu itu, tapi saya coba pilih ke Arka dulu. Dengan alasan apa itu? Dekat dulu waktu itu di rumah tante saya. Yang masih di Ampang kantor kita? Ya, waktu di Ampang tuh dekat sama rumah tante saya. Sekalian dekat banget biar bisa pakai motor. Kalau yang ke tempat yang sana itu jalannya lumayan jauh lah gitu kan pakai motor. Nah, kita coba lihat ke tempat terdekat dulu. Ternyata bagus. Langsung tuh hari itu deal sama orang tua. Saya sama orang tua tuh datang waktu itu. Dengan dulu itu saya benar-benar ngambil paket tuh 1 bulan full untuk psikologi. Dan ada bimbingan fisik tambahan. Nah, karena waktu itu saya bayarnya sama dengan harga paket normal. Benar. Tapi hanya fokus untuk psikologi. Psikologi. Ya, akademiknya saya nggak ambil. Tuh, psikologi. Akhirnya di sana sebulan itu saya join dengan Arka, bimbingan dengan Arka tuh pagi, kelas pagi, binsik, kelas siang, binsik, kelas malam, binsik. Itu saya putar terus sampai sebulan persiapan. Sambil saya belajar mandiri di rumah tante saya yang di Ampang untuk persiapan tes TKK, tes kompetisi masing-masing, kompetensi masing-masing. Kompetensi masing-masing berarti saya orang komputer, berarti yang akan ditanya pasti komputer. Karena saya udah dapat gambaran tahun 2020 TKK seperti apa, sistem CAT seperti apa di sana. Jadi saya nggak ragu juga tuh waktu itu. Saya udah dengan pede dan beraninya gitu. 2021 itu saya yakin sepertinya saya lulus. Dan alhamdulillah saya waktu itu di jurusan saya di Polda Sumbar, saya peringkat 1. Benar. Di 2021. Berarti nggak sia-sia ya Bang ya, 1 bulan full itu kegiatannya rutin di Arka. Di Arka, peringkat 1 di benar. Banyak itu juga rekan-rekan saya yang udah mungkin nggak lulus 2021, 2022 udah lulus juga. Yang seperti Aldi kan udah 3 tahun di sini di Arka. Ada siapa lagi? Si Ajo Rizal. Nah, dia juga tuh. Terus ada si Guntur juga gitu. Banyak rekan-rekan saya yang di sini itu yang sama seperjuangan sama Binsik bareng dengan saya. Jalannya masing-masing ada, lulus juga jadi Bintara Polri kan di Polda Sumbar. Alhamdulillah enak sekali mereka bisa pulang kampung begitu kan. Kalau saya kan penempatan di Bareskrim ya. Saya itu di bagian Royal-Min. Nah, jadi kalau bilang nggak bersyukur lah, nggak mungkin nggak bersyukur gitu kan. Cuman memang tetap yang namanya ketika psikis kita belum bagus begitu kan, ketika dites nih nggak lulus atau nilainya kurang memuaskan, memang butuh bantuan dari orang lain begitu, dibantu dengan sekolah, dengan bimbingan psikologi begitu kan. Tapi ya itu ada kenang-kenangan saya di Arka ini. Jadi apa pertama daftar itu saya di videoin tuh. Lagi daftar itu saya nulis di videoin sama kakak-kakak admin di depan. Terus saya disuruh foto.
Saya pikir itu foto ini gak bakalan di-share gitu. nggak bakalan di-share lah, nggak, paling foto-foto doang lah gitu kan, atau buat rekap mereka tahunan. Ternyata akhirnya itu bukti perjalanan saya sempat di Arka dan bisa berhasil di SIPSS. Nah benar, itu kalau misalnya kita dari tim IT itu memang untuk arsipan itu Bang, Iya. nanti dilihatkan ke Sobat Arka yang mau bergabung kalau memang Ibda Ronald ini memang banyak perjuangannya. Itu Iya. kalau dikumpulkan itu berapa kali gagal itu Bang? Kalau dikumpulkan? Kalau dikumpulkan, saya hitung-hitung aja nih. Bintara Polri 3 kali, 3. Tamtama Polri 1 kali, 4. PAPK TNI 2 kali, 6, SIPSS 2 kali, 8, Kemenkumham 5 kali, 13, STTD 3 kali, 15, PPKRI 2 kali. 17, Untuk Kemenkumham udah tadi ya? udah. Sudah ya. Berarti untuk yang lain tuh kayak BUMN ya, kayak Pertamina ada 2 kali, 19, Telkom 5 kali. Aduh, Saya ikut 5 15. batch itu. 24. Dan setiap tahun dari 2013 sampai 2020 saya nge-apply semua bank yang ada di Indonesia. Luar biasa Sobat Arka, tidak bisa dihitung pakai jari lagi ya Sobat Arka ya. Walaupun banyak itu perjuangannya Bang Ibda Ronald ini, tapi alhamdulillah rezekinya itu memang kali keberapa itu Bang? Waduh, saya nggak hitung kali keberapanya. Yang penting begini, tadi saya sempat sharing tuh sama adik-adik kita di Arka yang di atas. Yang saya bilang itu jangan meminta sesuatu terlalu tinggi. Benar-benar. Allah itu punya ngasih rezeki itu punya porsi masing-masing. Nggak usah berdoa terlalu tinggi. Berdoa secukupnya, meminta secukupnya, berharaplah secukupnya gitu kan. Pasti dijawab. Yang penting usaha dulu gitu loh. Jadi saya bilang sama adik-adik tadi, kalau guru terbaik adalah kegagalan, itu salah. Itu yang saya bilang tadi, guru terbaik itu bukan kegagalan, tapi keberanianmu untuk melawan kegagalan itu. Kalau kamu belajar dari kegagalan, ya tetap gagal juga. Maksudnya kegagalan jadi kepatokan, biar kedepannya nggak gagal lagi. Boleh, tapi masih berani nggak? Iya, itu. Kalau misalnya sekali gagal terus besok nggak berani, ya percuma, gitu kan? Yang penting berani dulu gitu. Bukan masalah di tes apa aja, di tes Polri aja, tapi di semua tes, di semua ujian kehidupan. Kalau kamu masih berani melewati rintangan itu kembali, berarti kamu bisa sukses begitu. Gagal itu adalah sebuah proses, gitu kan? Benar Bang. Nah Sobat Arka itu harus ingat kata-kata motivasi dari Ibda Ronald. Itu memang berarti motivasinya itu Bang. Mudah-mudahan adik kita yang lagi berjuang sekarang itu bisa mengikuti perjalanan Ibda Ronald. Amin. Nah ini di TikTok Gavin lihat FYP banget nih Bang. Perjalanan Ibda Ronald itu konsepnya FYP-nya di bagian mananya itu Bang? Saya konsepnya sebenarnya cuman bercerita tentang ini nih hidup saya yang dari orang kurus, yang orang hina biasanya bilang, lu nggak bakalan tes polisi tuh nggak bakalan lulus, badan kamu tuh kecil, kata dia. Nggak mungkin lulus lah, makan aja malas, nggak mungkin lulus lah gitu kan. Dari hinaan orang gitu kan. Atau juga saya mikirnya sempat begini, oh teman saya udah pada sukses gitu kan. Dulu saya sih hanya bisa memandang langit gitu kan. Sekarang saya bukan di langit, bukan di atas. Sekarang saya bisa melihat lebih agak tinggi dari sebelumnya, itu aja. Makanya kayak bilang sama dunia, semua orang punya proses, semua orang punya waktunya, dan inilah waktunya saya buat nunjukin ini loh saya. Makanya saya bikin perjalanan seperti itu. Untuk kedepannya tuh apalagi target yang bakalan diraih itu Bang? Target yang bakalan diraih, nah kalau nikah udah nih, saya udah nikah. Alhamdulillah. Bisa cincin, Bang. Bulan 5 saya nikah, tanggal 5. Itu alhamdulillah sah, itu kan. Kalau untuk menikah saya sudah target selanjutnya sebenarnya dalam hati kecil saya sangat haus dengan pendidikan. Saya sempat coba ada beasiswa dari kantor. Ada beasiswa dari kantor ya. Itu S2 kriminolog di Universitas Indonesia. Sudah 2 kali saya coba tes dan itu gagal dua-duanya. Masih konsep gagal ya Bang? Masih konsep gagal, tapi saya masih berani Iya gitu. benar, itu memang itu yang diinginkan sama dunia tuh. Kalau gagal tuh harus tetap melawan Iya, rasa kegagalan. harus banyak sekali gitu. Kalau tanya motivasi,
harus ngisi hidup kamu itu dengan hal-hal yang penuh tantangan gitu. Kalau nggak gitu ya nggak maju. Akhirnya coba saya tes S2 nggak lulus. Kedepannya saya paling mungkin target berikutnya bukan cita-cita ya, tapi target berikutnya yang ingin diraih, gambaran-gambaran kedepannya itu yaitu pengen sekolah lagi lebih tinggi. Mau ngulang S1 hukum dari dasar dan lanjut S2 hukum gitu. Rencana begitu kan. Tapi kalau rezekinya ada beasiswa di tempat lain, yang istilahnya bisa minim biaya keluar begitu kan. Bisa bersekolah dengan kemampuan kita gitu, dengan kepercayaan negara kepada kita, kenapa tidak gitu. Waktu wedding tuh Gavin lihat ada pesta Pedangpora. Itu memang udah rencana dari dulu atau bagaimana, Bang? Pedangpora ya? Iya, Pedangpora. Pedangpora itu sebagai bentuk self reward gitu ya. Jadi buat menghargai diri sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Dalam posisi memang mungkin kalau ekonomi sih nggak stabil-stabil ya. Setelah belum stabil sama sekali malahan. Malah saya berangkat dari Jakarta itu buat dinas pertama dari Solo ke Jakarta itu motor saya leasing untuk beli tiket pesawat gitu. Jadi kalau untuk biaya kehidupan saya kan udah hampir setahun dinas tuh, waktu itu setahun lebih lah dinas, terus menikah. Untuk biaya Pedangpora sih sebenarnya cukup aja kalau saya kumpulin begitu. Tapi itu bukan sesuatu yang harus. Pedangpora ini adalah sesuatu kegiatan atau budaya yang berlaku di lingkungan perwira. Mau kamu dari Bintara naik ke perwira atau teman-teman naik perwira, atau dari emang sudah dari SMA udah jadi akpol begitu kan di perwira, atau dari sarjana, yang penting perwira kamu bisa melaksanakan Pedangpora. Tapi kenapa saya melaksanakan itu bentuk apresiasi kepada diri saya sendiri, karena saya sudah berjuang, akan saya bayar dengan ini. Inilah bentuk terima kasih pada diri sendiri begitu. Luar biasa, Sobat Arka, itu memang harapan untuk membahagiakan diri sendiri ya, Bang ya. Ini tahun lalu Gavin lihat Abang masih menjadi pelaksana Pedangpora. Ya. Tahun sekarang tuh udah menjadi tokohnya langsung ya, Bang ya. Ya, Itu menjadi gimana orang yang perasaannya menikah. itu, Bang? Kalau perasaan kalau jadi pelaksana itu beda-beda ya. Ketika kita yang melaksanakan itu kita takutnya nanti misalnya ada gerakan yang salah begitu kan. Karena Pedangpora itu momen sekali seumur hidup. Iya, benar. Dan itu sangat-sangat diimpikan bagi mereka yang menginginkannya begitu kan. Jadi nggak boleh sampai salah. Kita bermain di kebahagiaan orang lain nih. Kita bermain Pedangpora melaksanakan. Kalau misalnya jelek, berarti itu kan teringat selama-lamanya oleh dia gitu. Makanya semampu dan sebisa kami selalu latihan, kami selalu ada kegiatan rutin untuk latihan Pedangpora kita laksanakan. Selama dikasih kesempatan Pedangpora, saya selalu pergi. Kenapa? Karena Pedangpora itu bagi saya itu bukan hal yang menyusahkan, tapi sangat senang sekali saya bisa menginjakkan kaki ke berbagai daerah, berbagai kota, berbagai pulau gitu. Karena seru aja gitu. Iya. Tapi ketika giliran nikah nih, kebalik nih sekarang. Giliran nikah saya deg-degan, itu takut yang melaksanakan ini salah gitu. Karena ini momen satu kali seumur hidup. Tapi alhamdulillah, kemarin itu tim Pedangpora saya itu sangat bagus sekali. Dan momen-momen yang diambil tuh bagus sekali. Ya pokoknya saya sangat berterima kasih lah kepada adik asuh dan letting saya yang sudah ikut bergabung, dan gak lupa juga sama senior saya yang udah jadi dan di sana. Memang luar biasa ya, Sobat Arka ya. Kalau memang udah ada ini cita-cita kan, udah dapat harapan semua, masih tetap bersyukur. Itu memang Ibda Ronald sekali yang Gavin tangkap dari cerita. Masih tetap mau belajar, mau bersyukur, dan harus tetap ingat sama orang tua. Benar Ya, Bang, benar. Bang Ronald? Nah, boleh diminum dulu Bang sebelum kita boleh. masuk kuis nih. Gavin ada kuis Aduh, nih di closing. kuis apa nih? Ini sponsor apa ini? Luwak White Coffee.
mungkin itu udah dapat cerita ya Sobat Arka ya dari Ibda Ronald, alumni terbaik Bimbel Arka. Nanti setelah kita podcast itu adik-adik itu mana tahu mau bergabung ke Bimbel Arka melihat perjalanan Ibda Ronald kali keberapanya sukses. Saya sih sebenarnya pesan nih buat rekan-rekan yang nonton podcast ini nih. Belajar itu nggak mandang tempat. Mau kalian belajar di mana aja, dengan siapa aja. Yang penting kalau jika dirimu sedang merasa kurang nih, kayaknya saya nggak cukup nih nilai saya nih. Carilah tempat-tempat yang menurutmu bisa membantumu gitu. Jatuhkan ke pilihan yang tepat. Tapi memang sepengalaman saya, pokoknya Arka terbaik. Sukses ya Ibda Sukses. Ronald ya. Mudah-mudahan apa harapannya tuh kita menunggu FYP-nya di TikTok, di Instagram tuh bakalan diekspos sama Ibda Ronald. Amin. Nah mungkin nih kuis kita terakhir, Gavin punya aturan nih Bang Ronald. Nanti kalau misalnya Gavinnya sebut ada 2 pilihan, itu Ibda Ronald harus menjawab secara cepat. Nggak boleh pilihan lain ya? Nggak boleh, kita ada pilihan A sama B. Jadi teman-teman tuh harus ingat nih pilihannya. Jawabnya A, B, atau yang disebutin ini? Sebut kata yang Gavin pilihan. Oke. Nah ini hanya untuk melihat kemampuannya Ibda Ronald. Nah Sobat Arka harus Ini teliti kayaknya ya, kemampuan Sobat saya Arka. mulai melemah ini. Nah mungkin kita mulai ya Ibda Ronald ya. Boleh. Nih kita harus jawabnya cepat, tepat. Sesuai yang apa dipikirkan. Nih, yang pertama itu dokter atau bidan? Dokter, Polisi atau pegawai bank? polisi, Jenderal atau Ibda? jenderal. Kenapa itu Bang Jenderal? Ya puncak tertinggi sebuah karir. Benar. Pokoknya. Psikologi atau akademik? Psikologi, TikTok, Instagram? TikTok, YouTube, WA? YouTube, Cantik atau manis? cantik. Makasih. Wait a minute. Who are you? Dinas di dalam atau dinas di luar, Bang? Dinas di dalam, Polisi atau tentara? polisi, Abdi negara atau sipil? abdi negara, Belajar atau berperang? belajar, Senjata atau perples? senjata. Senjata. Itu kenapa itu, Bang? Senjata, pilih senjata. Senjata atau pepes gitu ya. Kalau dibilang kenapa senjata, karena yang diajarkan di pendidikan dulu, senjata itu kamu bayangkan itu istri kamu. Jadi kita belajar melindungi. Melindungi. Nah, kalau tadi saya agak ngeh tuh. Tadi mau belajar atau berperang, Iya. terus sekarang senjata atau pepes. Itu kan hal itu kalau di pelajaran Arka itu, Psikologi, nah ya. itu ada hal yang Balance ya, ada Bang, ya. balance gitu. Kenapa saya pilih begitu? Karena belajar itu bagian dari untuk berperang juga. Jangan bilang berperang itu dengan badan, pasti dengan Dengan pikiran. pikiran. Harus menambah ilmu yang lebih baik. Nah, selanjutnya nih, Bang. Mobil atau motor? Motor, Renang lari? renang, Pull up atau sit up? pull up, iPhone atau Android? iPhone. Nah, mungkin itu kuisnya Sobat Arka. Ada pilihan dari Ibda Ronald. Nah, untuk Sobat Arka yang masih ingat, boleh komen di kolom komentar. Ini resultnya nggak ada. Result dari kuisnya nggak ada hasilnya. Oh nggak ada. Waduh. Hanya untuk asik-asikan aja. Olah. Nah, mungkin itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih Ibda Ronald telah datang ke Bimbel Arka. Mungkin suatu kehormatan bagi Gavin yang hanya bisa melihat dari kalender, TikTok, Instagram. Nah, hari ini Gavin beneran, undangan Gavin beneran terima sama Ibda Ronald. Walaupun itu kaitannya padat di Padang ya, Bang ya? Ya ada kegiatan lah untuk pedang pora juga. Pedang pora juga. Nah, mudah-mudahan next adik letting senior tuh juga bisa memakai pedang poranya. Tapi bukan Bang Ronald lagi yang jadi pelaksana, Bang Ronald sebagai pelihatnya aja. Ya kita Nah, mungkin- sebagai tamu lah ya. Iya benar. Untuk closing mungkin ajakan dari followersnya Bang Ronald nih supaya follow sosial medianya Bimbel Arka. Nih buat rekan-rekan yang penasaran nih, kita kan banyak juga tuh bimbel-bimbel yang lain. Tapi kalau misal tertarik dengan Bimbel Arka, boleh nih follow @bimbelarka atau di Instagram kalian bisa cari itu Bimbel Arka. Langsung keluar itu banyak cabangnya. Yang pusat itu namanya Bimbel Arka aja ya. Nah, yang lain itu ada dari masing-masing daerah. Dan Arka, sepengetahuan saya udah ada kelas online-nya. Jadi kalian nggak perlu takut misal di daerah kalian nggak ada, kalian bisa langsung chat adminnya untuk kelas online. Nah, terima kasih ya Ibda Ronald. Kalau misalnya ada waktu luang itu bisa mampir ke bimbel kita. Boleh. Untuk ajakan mungkin udah selesai, motivasi udah, mungkin kita closing. Untuk boleh Gavin mau dipandu deh sama Bang Ronaldnya untuk bilang sasukanya. Biasanya kan Gavin gitu. terus nih bakalan mandu. Nah, sekarang Gavin mau dipandu nih sama Ibda Ronald.
kita mandunya gimana nih? Nah kalau misalnya Bang Ronald bilang Sasuka, nanti kalau jawabnya salam sukses Arka. Oh gitu. Ya udah. Jadi terima kasih rekan-rekan. Kita udah selesai untuk sesi hari ini. Mungkin nanti kita akan berbagi cerita lagi di lain waktu. Untuk rekan-rekan semua, jangan lupa yang masih penasaran sama Bimbel Arka, silahkan dicari. Sasuka. Salam sukses Arka.